terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Pada saat ini saya beri judul firman Tuhan, dilupakan. Jadi kalau kita dengar kata dilupakan mungkin nggak enak, saudara. Dilupakan suami, dilupakan istri, dilupakan orang tua, dilupakan atasan, dilupakan pacar. Ya, ayo kita sama-sama belajar. Kita akan baca dalam Kejadian pasal yang ke-40 ayat yang ke-21. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu cerita firman Tuhan ini tentang Yusuf pada saat itu di penjara, dan pada saat itu juga berbarengan dia di penjara ada kepala juru roti Firaun sama kepala juru minuman Firaun. Di situ mereka bermimpi dua-duanya dan diartikan oleh Yusuf. Kepala juru roti 3 hari kemudian digantung seperti yang diberitahukan Yusuf. Kepala juru minuman dikembalikan kepada jabatan semula untuk menyampaikan minuman kepada raja. Dan pada saat itu Yusuf mulai goyah tentang pengharapannya kepada Tuhan. Ayo kita baca Kejadian 40 ayat yang ke-14. Kata Yusuf, "Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini." Ayat yang ke-15, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Saudaraku, kalau kita baca ayat yang ke-14 dan 15, Yusuf sadar bahwa juru minuman ini sangat dekat sekali dengan raja. Dan pada saat itu dia mulai berharap kepada manusia. Mumpung aku ketemu dengan juru minuman yang dekat dengan raja, Yusuf mulai berharap bahwa juru minuman ini bisa menyampaikan kepada raja tentang kondisinya, tentang jalan hidupnya, tentang dia diculik, dijual oleh saudara-saudaranya tanpa ada salah sedikit pun, kemudian dijebloskan ke dalam penjara karena difitnah dan lain sebagainya. Nah, kita mari bersama-sama kita renungkan. Kalau kita baca tadi, ya, ayat yang ke-23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Nah, perjalanan Yusuf yang mengalami berbagai macam hal di dalam kehidupannya, dari mulai budak dia diangkat menjadi kepala budak karena Tuhan menyertai Yusuf. Di penjara pun Tuhan menyertai Yusuf, dan Yusuf merasakan campur tangan Tuhan yang luar biasa. Yusuf merasakan mujizat Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, meskipun kita sudah mengalami berbagai macam hal, keajaiban-keajaiban dari Tuhan, tetaplah kita harus ingat bahwa kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Kita tidak boleh melupakan Tuhan. Kita harus tetap tahu, yakin dan percaya Tuhanlah yang memberikan masa depan. Tuhanlah yang memberikan jawaban setiap masalah kehidupan kita. Akibat dari Yusuf berharap kepada manusia, Yusuf dilupakan oleh juru minuman. Tidak tanggung-tanggung Tuhan membuat Yusuf tetap di dalam penjara lagi selama 2 tahun. Ya, kalau kita baca pasal selanjutnya, ya, perikop selanjutnya, 2 tahun baru terjadi Raja Firaun mengalami mimpi yang dari Tuhan. Pelajaran buat kita, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Keadaan apapun yang terjadi,
kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia, karena manusia bisa melupakan kita. Jangan berharap kepada pekerjaan kita, karena kita sewaktu-waktu bisa dirumahkan, terutama dengan kondisi dan situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Wabah virus corona, banyak yang dirumahkan, banyak yang di-PHK. Maka dari itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berharaplah hanya kepada Tuhan, bukan kepada pekerjaan kita, karena yang memberi pekerjaan itu adalah Tuhan. Jangan berharap kepada harta, karena harta itu datangnya dari Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Manusia bisa melupakan kita, tetapi Tuhan, kita punya Tuhan yang tidak pernah melupakan kita. Akibat dari Yusuf berharap kepada manusia, maka masa-masa yang dia alami di dalam penjara menjadi lebih panjang lagi. Dan kita tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan mimpi kepada Firaun. Tuhanlah yang membuat juru minuman dan juru roti mimpi, dan mereka menjadi bingung apa arti mimpi mereka, sehingga Yusuf bisa mengartikan mimpi mereka. Juga memberikan mimpi kepada Firaun dan membuat Firaun bingung apa arti mimpinya, sehingga Yusuf harus mengartikan mimpi. Semuanya kalau kita tahu dalam kendali Tuhan. Semuanya kalau kita sadar, semuanya ditetapkan oleh Tuhan. Dan kalau kita bisa mengerti firman yang kita dengar saat ini, bahwa ada sutradara yang agung di dalam kehidupan kita. Masing-masing kita mempunyai peran sebagai diri kita sendiri untuk menjalani peran kita dengan sungguh-sungguh. Dan kita harus ingat, ada sutradara yang mengatur segala sesuatu. Kita tidak boleh pakai cara kita sendiri, kita tidak boleh pakai kemauan kita sendiri, tetapi kita harus ikuti arahan dari sutradara itu. Mau dibawa kemana kita, mau memainkan peran apa kita di dalam hidup kita ini. Saudaraku, mari kita belajar dari firman Tuhan bahwa tidak ada jaminan bagi anak Tuhan yang sudah mengalami berbagai macam hal, perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, itu tetap hidupnya bisa berharap kepada Tuhan. Suatu ketika dia bisa down, dan dia bisa berharap kepada yang lain, bisa berharap kepada manusia, bisa berharap kepada harta, bisa berharap kepada pekerjaan, bisa berharap kepada saudara kita yang kaya. Saudara akan kecewa, karena dilupakan itu gak enak ya, dilupakan itu gak enak. Tetapi Tuhan mau, walaupun kita dilupakan, walaupun kita sudah melakukan hal yang sama, ayo kita tetap pegang kebenaran dalam kehidupan kita. Ayo kita berbalik kepada Tuhan, kembali berharap kepada Tuhan. Masa 2 tahun itu dipakai Yusuf untuk merenungkan hidupnya, dan dia mulai berharap kepada Tuhan. Ya, kalau kita baca ya ayat selanjutnya, pasal 41 ayat yang pertama. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil, dan seterusnya dan seterusnya. Setelah lewat 2 tahun, Tuhan berikan mimpi kepada Raja Firaun, Raja Mesir. Dan disitulah Yusuf dibutuhkan, dan disitulah Tuhan mengangkat Yusuf dari dalam penjara. Serendah apapun posisi kita saat ini, Tuhan yang mampu mengangkat, asal kita mau berharap kembali kepada Tuhan, asal kita mau berbalik kepada Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada pekerjaan, jangan berharap kepada harta, jangan berharap kepada warisan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kau selalu punya cara